kasih sekali milu ngomong we gitu. Mantap. Kabur. Baik kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tidak terasa ini pertemuan kita yang tinggal sisa 3 kali tatap maya lagi. 3 kali tatap maya lagi, berarti tinggal nanti beresin tugas-tugas, barangkali ada yang kelewat. Akan saya informasikan ada yang tidak lengkap ataupun yang Randy, mute dulu dong. yang kurang itu ya, yang kurang apa? Yang kurang lengkap bisa dilengkapi gitu ya. Sambil saya mengolah nilai kakak-kakak semua nanti. Barangkali memang ada yang tapi mudah-mudahan semuanya baik lah untuk dibawa ke Bandung nanti pas pleno tanggal 13. Berarti hari ini kita rencana tindak lanjut, kemudian pertemuan berikutnya yaitu refleksi rencana tindak lanjut, baru bukti karya udah selesai. Jadi tinggal sedikit lagi ya. Baik kakak-kakak. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Boleh. Ice breaking dulu, silakan. Kita melakukan storytelling ya. Tahu kan storytelling? Cerita. Tadi kalau oke siap, kalau masalah cerita, oke siap. Ceritanya bebas, mau cerita pengalaman pribadi atau cerita pengalaman mengajar kakak atau cerita apapun boleh diceritakan, cerita horor, cerita mistik, cerita apa yang jelas kuncinya adalah, tapi sebelumnya saya akan bagi dulu ya, akan bagi dulu nomor urut, akan bagi dulu nomor urutnya ya. Nomor urutnya saya dari sini. Kak Wahid adalah nomor 1 di sini. Ini sesuai dengan jendela layar saya. Yang kedua Kak Agus, yang ketiga Kak Riki, ya. Yang keempat Kak Rizky, yang kelima Kak Siska, yang keenam Kak Randy, yang ketujuh Kak Reza, yang kedelapan Kak Ridwan, yang kesembilan Kak Rahya, yang kesepuluh Kak Dia, yang ke-11 Kak Riki, yang ke-12 Kak Rahmat. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Sudah ya? Sudah. Oke. Untuk aturannya, pertama adalah Kak Wahid. Kak Wahid bercerita tentang apa? Boleh bebas. 1 paragraf saja atau beberapa kalimat saja. Nanti akan dilanjutkan oleh Kak Agus. Tapi kalimat terakhirnya harus nyambung dengan kalimat awal yang Kak Agus lakukan. Ya. Kalimat terakhir dari Kak Wahid harus menyambung dengan kalimat awal dari Kak Agus. Ya. Jadi nanti Kak Agus pun sama. Nanti kalimat terakhir Kak Agus akan disambung oleh Kak Riki. Ya, jadi nanti harus berkaitan sampai akhir, sampai nanti Kak Rahmat ya terakhir. Oke. Baik. Kita mulai dari Kak Wahid dulu, silakan. Bercerita. Kemarin sore saya pergi ke Cirebon bersama anak istri. Sekitar jam sekitar dari Maja itu
jam 12 siang kita jalan-jalan ke arah Gerage. Nah, di Gerage saya membeli kebutuhan rumah tangga seperti pampers dan yang lainnya. Kemudian setelah membeli pampers, saya membawa anak saya yang paling besar ke Panwalk. Silahkan. Ke apa? Panwalk. Panwalk. Oh, Panwalk. Oh. Setelah selesai dengan anak saya bermain di Panwalk, saya lupa untuk membeli sepatu basket saya dan saya mampir dulu ke salah satu toko olahraga yang ada di Gerage tersebut. Setelah selesai membeli sepatu olahraga tersebut, saya sama istri dan anak saya makan dulu di food court di atas. Setelah kenyang dan selesai makan, saya turun ke parkiran dan pergi meninggalkan Gerage. Sekitar jam 4 sore, saya sudah di jalan menuju pulang ke rumah. Silahkan dilanjut. Kariki. Kariki Purnama. Ya, Kariki Purnama. Oh, ya kirain Kariki Arif. Iya, Baik. Oke, saya lanjutkan ceritanya. Selesai saya datang ke rumah. Saya udah jam 3 sore ya waktunya untuk Tepatnya di jalan. mengasih pakan ayam ternak ya, ternak ayam. Alhamdulillah ayamnya ada banyak kali, kurang lebih ada 500 ekor. Kemudian setelah mengasih pakan ternak ayam, ada juga ternak ini apa, domba ya. Kebetulan domba itunya apa, pakannya sudah habis, lalu pergi mengambil rumput ya, di kebun. Setelah itu kembali lagi ke rumah dan mengasihkan rumput tersebut ke kambing yang berjumlah 10 ekor. Itu pergi lagi ke ada apa, kolam ikan ya, kolam ikan. Saya memberi pakan ikan. Udah, lanjut ke yang Kariki, silakan. Ujungnya apa kata? Silahkan yang lainnya. Berarti Marabikan. Terakhirnya kolam ikan. setelah memberi parab ikan, saya juga tidak lupa memberi parab ikan cupang yang dibeli di Pasar Balong bersama teman-teman saya satu klub dan pulang di malam hari. Dan tidak bisa pulang ke rumah karena dikunci oleh istri. Silakan lanjutkan. Ya udah bukan ini buat ibu aja. Silakan Kak Siska. Silakan Kak Siska ke istri langsung. Sudah Istri pulang. Kata terakhirnya. Dikunci istri. Terima kan suami istri. Kata kuncinya Kak Wahid. Kunci istri nggak apa-apa. Sesudah istrinya Kak Andrean mengunci pintunya. Lalu saya mengucapkan kasihan deh lu. Lalu Kak Andrean ke rumah saya untuk Ayo ngapain? Waduh, bahaya. untuk menyuruh
menyuruh istrinya untuk membuka pintu untuk ke Andrean supaya ke Andrean bisa masuk. Lanjut. Sok lanjutkan. Udah gitu aja lah. Kak Randy. Oh, Kak, sayaan, Kak. Iya. Ya. Setelah saya Wah, hujan. setelah di rumah Siska yang ada martabak, kerak telur. Jadi saya ambilnya kerak telur aja yang ada buat membujuk istri saya. Setelah dibawa, yang jadi masalahnya anak saya jadi marah karena tidak dibawain oleh-oleh. Saya pergi lagi ke tempat renang malam buat berendam. Ya, mangga lanjut. Berendam. Kak Ridwan, lanjut berendam. 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 Penting berendam. Akan urip. Siapa ya? Ayo Kak Reza dulu ya. Siap, lanjut Kak. Setelah berendam disangkan hurip, lalu saya merenung sejenak sambil ngopi. Banyak duit. Menunggu sambil merokok satu batang. Nah, terus setelah selesai rokok habis, kopi habis, saya kembali pulang dalam alhamdulillah bisa terbuka dan si anak tidak marah lagi dan menanyakan ayah dari mana. Terus saya jawab saya sudah merenung dulu sejenak. Kemudian saya mengambil air untuk minum sejenak. Lalu karena waktu sudah malam, saya menidurkan anak saya. Jam berapa Kak itu? Dan menina bobokannya. Setelah tidur anak, lalu kembali ke kamar istri yang saat itu sedang tidak bisa tidur. Boleh dilanjut lagi? Lanjut. Karena nungguan lanjut. Bagus sekali. Lanjut. Kak Ridwan, lanjut. Karena istri saya tidak bisa tidur, otomatis juga tidak bisa tidur. Lalu kami berdua pun Ngapain? habis nyarita dong, Nanaonan. bikin kopi. Saya bikin kopi americano, istri saya gudeg. Lalu ngobrol di tengah rumah sambil melihat TV. Ada film di sana, filmnya Rambo. Nah, film Rambo ini berkisah tentang perang di Vietnam. Rambo ini arahnya Ayam Upin Ipin. tembak-tembakan sehingga suasana menjadi seru. Nah, ketika Rambo mau selesai filmnya, saya dan istri pun tidak bisa tidur. Sedangkan waktu sudah jam 2 pagi. Silakan lanjut. Lanjut dari Arif. Jam 2 pagi. Kalila. Dari Arif. Silakan. Oh, dari jam 2 pagi. Nah, setelah itu saya pun sama tidak bisa tidur karena memikirkan hasil yang belum pasti ya. Apalagi tadi juga saya melihat ada yang berwarna biru dan putih dan pink. Nah, di sana saya pun menjadi galau. Walaupun saya sedang tidak bisa tidur, saya pun kembali menyeduh kopi
Nah, ketika itu kopi pun habis. Nah, saya pun bingung harus bagaimana. Silahkan lanjutkan kakak-kakak. Nah, Karaya bingung bagaimana? Karaya lanjut. Siap, Kak. Mohon izin cerita ya, Kak ya. Ya. Mangga, Karaya, mangga. Ya, kalau dari bingung itu kan pasti bingung. Ya, berangkat juga bingung, serba bingung kemarin itu kan tidak disangka-sangka itu tetangga enggak yang depan rumah itu lagi di sawah enggak ya meninggal lagi di sawah lalu dibawa ke puskesmas sudah tidak berada. Jadi perasaan saya walaupun tetangga tidak bisa tidur jadi bingung akhirnya tidur semalaman tidak tidur. Barangkali ya kita lanjutkan, Kak. Oke, lanjut Kak Dia, silakan. Ini masalah tidur, Kak, masalah tidur. Kak Dia, lanjut. Kak Dia. Apa terakhir, Nak? Tadi. Tidur. Masih tidak bisa Tidak bisa tidur. tidur, Bu. Tidak bisa tidur. Tidak bisa. Tetap tidak bisa tidur ya mungkin karena kebanyakan ngopi ya. Jalan satu-satunya. Bingung, punya tak bisa tidur deh baik. Kopi lagi kan dia. Ya, kebanyakan ngopi kan, jadi nggak bisa tidur. Jalan satu-satunya ya mungkin memejamkan mata dan bernyanyi dalam hati. Mungkin silahkan dilanjutkan. Oke. Lanjut, Kak Rahmat, ada? Nggak ada, lanjut ke Kak Dimas. Ada. Ya ada, tapi lagi sibuk mungkin. Kak Dimas, lanjut. Di mana, Kak? Dari Betul, mana lanjut, tadi? Kak. Sampai hati. Tidur? Sakit hati apa tidur? Memejamkan Sakit mata. Tidur, Kak. Harus memejamkan mata. Memejamkan mata. Bercerita, Kak ya? Ya. Ya, pada saat malam saya memejamkan mata, tetapi saya tidak berkunjung tidur karena mata saja yang terpejam. Pikiran melayang mengikuti angin di malam hari. Dan sangat lama sekali untuk menunggu pagi, Kak. Untuk melanjutkan kaki, akhirnya saya pun bangun lagi. 50-an. Dan saya membuka-buka buku catatan. Saya menuliskan rencana yang akan dilakukan besok. Berarti besok kita lanjut. Besok, Kanisa. 50. Kak Wahid. Kanisa, besok. Udah? Sudah? Siapa, Kak? Ya, besok Kanisa. Mau gimana besok? Oh, besok saya akan pergi sekolah. Terus setelah di sekolah saya akan melaksanakan upacara HUT PGRI ya. Terus saya akan mengajar siswa dengan rasa senang hati. Sudah. Oke, dengan senang hati. Dan dengan senang hati pula saya bisa bersama-sama dengan kakak-kakak semua kurang lebih hampir 3 bulan lamanya ya. Dan sekarang sudah mendekati masa akhir dan kita semua semoga apa yang telah kakak-kakak pelajari bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kakak-kakak semua. Amin. Amin. Buat semuanya ya. Oke ya, luar biasa ya. Intinya yang namanya cerita bebas ya, mau cerita nyata atau cerita apapun juga itu tidak jadi masalah. Yang terpenting
dengan pemahaman kita untuk berani berbicara itu poin yang paling penting ya. Paling utamanya adalah mampu nggak kita berbicara di depan orang lain gitu. Itu poin pentingnya. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ya untuk materinya. Di sini untuk materi kita hari ini yaitu tentang RTL ya kak, rencana tindak lanjut. Baik, sudah muncul ya? Nah. Oke, durasinya 1 jam pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budaya salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini ya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan ya. Doa bersama sudah dilakukan tadi kita di awal pembelajaran. Kemudian untuk kesepakatan seperti biasa menyalakan kamera, kemudian mematikan apabila tidak ada halangan, kemudian mematikan mikrofon apabila ada peserta lain yang sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat apabila kakak-kakak memang diminta, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan apabila ada gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ini yang akan kita pelajari pada sesi kita hari ini. Agenda kita sesi ini yaitu pendahuluannya yaitu kesiapan belajaran, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Kemudian yang kedua yaitu refleksi awal 10 menit, kemudian penyampaian RTL 20 menit, dialog, diskusi, tanya jawab 7 menit, penutup 3 menit ya. Baik, untuk pendahuluan silakan kakak-kakak persiapan belajar untuk hari ini kira-kira kakak di level berapa? Silakan ketik di kolom chat. Silakan di kolom chat. Kak Agus 8. Wah, persiapannya sekarang 8 Kak Agus. Ayo yang lain. Kak Rizky 5. Kak Wahid 7. Kak Nisa 6. Ayo. Kak Randy 4. Oke. Kak Siska 7. Kak Rahmat 4. Kak Dimas 5. Kak Ridwan 7,5. Kak Rahya 5. Oke. Baik, kita ambil salah satu ya alasannya kenapa persiapan belajar kakak-kakak hari ini nilainya segitu. Pertama ini Kak Randy dulu deh. Kak Randy 4. Kenapa Kak Randy 4? Nilainya 4. Mungkin ini Kak sekarang lagi bentrok-bentroknya sama PPST Kak. Oh, jadi lagi belum mempersiapkan begitu fokus kan modul ini gitu. Oke, karena memang ada kesibukan lain selain selain modul yang kita pelajari hari ini. Oke, siap. Selanjutnya Kak Rahya, kenapa nilainya 5 Kak Rahya? Karena begini Kak Pasir ya, terus terang saja, alhamdulillah ya bagi saya ya Kak. Ya. Ya, alhamdulillah bagi saya udah 5 juga, level 5 udah lebih dari cukup gitu ya. Soalnya pembelajarannya kan udah itu ya, udah faktor apa, banyak apa pikiran yang kemana saja gitu Kak ya. Oke. Tapi alhamdulillah udah level 5 gitu Kak. Level 5, oke, nggak apa-apa, kita sesuaikan dengan kondisi kenyataan ya. Oke, nggak apa-apa Kak. Disesuaikan dengan kenyataan Kak. Ya. Siap. Kak Agus 8. Iya, disesuaikan kenyataan. Oke. Siap. Kenapa Kak Agus 8? Ya Kak Agus, cepat Agus. Halo. Yap. Giliran siapa Kak? Giliran Kak Agus, kenapa nilainya 8? Oh, karena melihat Kak Pasil Kak. Kak Pasil kan
lagi sakit gitu kan, terus besoknya mau operasi gitu ya, mudah-mudahan sehat dan lancar operasinya. Semoga sembuh kembali gitu. Masa saya yang peserta sehat walafiat tidak semangat gitu kan. Itu aja sih, Kak. Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gini ya, pengalaman saya pribadi, saya dapat ini dari dosen saya waktu saya mengikuti kegiatan PPG di Semarang, di UNES. Saya waktu itu dari salah satu dosen saya, dia berbicara kepada saya. Katanya seperti ini, apa yang paling berharga menurut kamu? Saya bilang gini, yang paling berharga buat saya itu adalah keluarga saya gitu ya. Kenapa kamu keluarga yang paling berharga? Ya karena kan ada istri, ada yang harus saya bahagiain gitu. Oke. Apakah menurut kamu waktu berharga apa tidak? Ya berharga, sama gitu. Waktu itu intinya kenapa dikatakan berharga? Jadi yang namanya waktu itu tidak akan pernah terulang dan akan terus berjalan ke depan. Jadi waktu itu tidak ada pengulangan. Ibaratnya kalau waktu itu kita sekarang hari Senin, hari Minggu. Besok hari Senin. Ketika kita hari Senin tidak akan mungkin lagi kembali ke hari Minggu. Pasti akan ke hari Senin, Selasa, Rabu ke tanggal berikutnya gitu. Jadi akan terus maju. Waktu itu akan seperti itu. Intinya ketika kamu mendapatkan sesuatu pengalaman di waktu itu manfaatkanlah. Kalau memang kamu benar-benar bisa untuk melakukannya. Jadi jangan disepelekan apapun, mau hal yang kecil, mau hal yang besar, atau hal yang istilahnya bersifat sedang. Jadi manfaatkan. Misalkan istilahnya pengalaman ini hanya berdampak kecil, tapi kalau misalkan kamu meyakini bahwa waktu itu kamu harus melakukan itu, ya kamu harus lakukan gitu. Jadi makanya sampai saat ini saya selalu bertahan dengan apa yang sudah saya lakukan sampai saat ini. Walaupun saya sakit, saya tetap kok, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa melakukan tugas-tugas sekolah saya gitu. Cuman saya belum bisa saja untuk ke sekolah gitu. Kalau untuk administrasi lain saya masih bisa melakukan walaupun kondisi saya sakit. Apalagi saya punya tanggung jawab di sini untuk kakak-kakak semua ya. Untuk kakak-kakak semua, tanggung jawabnya ada di saya nih. Kalau saya tidak benar-benar dengan serius melakukan tanggung jawab itu, ya kasihan dong yang menjadi peserta saya gitu, yang menjadi peserta di fasilitasi sama saya gitu, kasihan. Makanya buat saya waktu itu sangat berharga, sedikit besar kecilnya ataupun sedikit atau lama atau tidaknya itu sangat bermanfaat. Jadi hargailah waktu, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Ya, waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat berharga. Gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, untuk keluarga, untuk semua orang yang ada, yang kakak-kakak sayang gitu ya. Baik, kakak-kakak kita lanjutkan. Selanjutnya, yaitu tentang tujuan pembelajarannya, yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini ya. Kemudian ada refleksi awal. Ya. Kemudian ada mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Kemarin sudah dibahas ya. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kira-kira berhasil nggak, Kak? Sepintas saja. Kira-kira bisa nggak, Kak? Bisa. Bisa ya? Berhasil, Kak. Bisa ya? Bisa. Dan harus, Kak. Teman sejawat lah. Dengan teman sejawat, bukan dengan teman satu ini ya, misalkan KKG gitu, bukan, ini dengan rekan sejawat di sekolah gitu, bisa ya?
Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Oke, bisa. Kemudian, bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kira-kira apakah kita sebagai apa nih di sana? Mentor kah? Pemberi motivasi kah? Atau hanya sebatas yang menjalankan apa yang suruh oleh guru kelas? Kira-kira posisinya mau di mana? Kalau di saya itu Kak, misalkan suka berbagi cerita aja, berarti sama-sama merefleksikan diri tuh. Tapi dengan biasanya setelah istirahat, biasanya sudah jam pertama. Biasanya di kelas saya suka ya keadaan kelas masing-masing itu seperti apa, anak ini kenapa, anak itu. Paling seperti itu Kak, bertukar pikiran. Sharing. Berarti hanya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Tapi kan berbagi pengalaman suka ada ininya kan Kak. Misalkan anak ini gimana ya harus biar seperti ini hari ini gini ya gimana ya kalau misalkan kayak gitu tuh Kak, berbagi. Iya, betul. Ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, owner dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah muncul enggak, Kak? Tentang voice, choice, ownership, sudah muncul enggak? Sudah muncul belum Kakak? Hah? Sudah muncul belum Kakak? Halo Kakak semua. Ayo. Ngopi. Tentang choice, voice, dan Masih ownership loading, ya. Kak. Mungkin agak ini dikasih contoh dulu, misalnya apa gitu. Oh gitu. Maksudnya kata voice, choice, ownership itu seperti apa itu Kak? Maksudnya gimana itu? Tentang choice. Paham tentang choice ya, Kak. Choice itu kemarin kan kakak-kakak sudah belajar tentang choice, voice, dan ownership, bukan? Misalkan choice itu tentang kehidupan pribadi, ya, kehidupan sehari-hari dari para peserta didik, ya. Izin bertanya, ingin menyampaikan untuk PJBL khususnya di saya untuk voice, choice, dan ownership sebetulnya lebih ke anak-anak baru melakukan di voice-nya ya, karena di dalam pembelajaran yang saya terapkan kemarin di kebugaran, anak-anak jadi bisa tahu melakukan latihan kebugaran di rumah. Jadi kan kebiasaan ya, yang masuk ke kebiasaan ketika di rumah seperti itu. Nah, untuk choice-nya berarti kan choice itu mencoba ya Kak, atau melaksanakan kalau nggak salah. Ya, apa voice? Voice mah kan diterapkan di kehidupan sehari-hari setelah sekolah, bukan? Ya, kalau choice ya dalam aksi nyatanya. Nah, dalam aksi nyatanya si choice tersebut, si anak-anak sudah bisa menerapkan, berarti sudah dalam pembelajaran teh anak-anak teh buat ini kan yang berdampak pada peserta didik ya. Nah, si anak-anak teh sudah bisa melakukan, oh berarti push up teh kawas kieu Pak, terus yang melatih otot gitu. Oh, nah di voice-nya berarti anak-anak suka melakukan di rumah gitu. Untuk ownership-nya masih ownership-nya berarti apa? Terkait dengan ini kontrol atau tanggung jawabnya sudah bagus. Kalau untuk tanggung jawabnya mereka masih kurang karena tidak adanya
komunikasi antara saya dengan orang tua. Contoh misalkan ada tugas untuk kebugaran jasmani di rumah, melakukan video, kita kan tidak tahu anak tersebut itu melakukannya benar-benar atau enggak gitu. Ownership-nya masih kurang enggak kalau saya pribadi seperti itu. Terima kasih. Itu yang saya rasakan. Keren ya, Kak Wahid. Betul ya. Jadi terkait dengan choice itu di mana peserta didik ini sudah bisa nggak sih menerapkan apa yang kita pelajari ini pada lingkungan di rumahnya gitu? Sudah bisa belum gitu ya? Kemudian di voice-nya apakah dia memiliki ide sendiri untuk menuangkan atau mengekspresikan segala sesuatu atau yang ada di dalam pikirannya itu sudah bisa nggak dituangkan gitu ya, ide-ide perasaan gitu kan, sudah muncul belum gitu terkait dengan PJBL ini gitu ya. Kemudian terakhir tanggung jawabnya, apakah ketika diberikan tugas dia sudah bisa melakukannya sendiri gitu ya, sudah istilahnya sudah mau bertanggung jawab untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan gitu ya. Itu menyangkut kepada 3 aspek tadi ya, choice, voice, dan ownership itu ya. Jadi di dalam PJBL itu pertama peserta didik itu diharapkan memiliki ide atau kreativitas. Nah, kira-kira semuanya menurut kakak-kakak ide itu sudah pada bermunculan nggak sih? Misal, Pak, aku mah pengen olahraga ini, gitu. Udah ada belum ya seperti itu? Yang si anaknya itu pengen punya ide sendiri untuk melakukan sebuah Selalu. Nah, anak itu Udah, Kak. Siswanya itu Pak. Ada Kak, ada. Nah, itu kan, nah itu udah punya ide nih, udah punya voice, dia itu udah punya ide. Kemudian, nah, apakah ya dia itu juga melakukannya di dunia dalam kehidupannya sehari-hari apa enggak nih, kita perhatikan gitu ya di dalam PJBL ini. Kemudian tanggung jawab dalam melakukannya itu bagaimana? Apa memang benar atau hanya main-main saja gitu ya. Jadi poin itu yang harus kita lekatkan kepada diri para peserta. Ya. Kemudian kita juga mengacu kepada tujuan ya, yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini ya terkait dengan hal yang sama itu ya. Selanjutnya, nah, kita hari ini akan fokus kepada penyampaian RTL. Nah, di sini kakak-kakak, untuk tugasnya kita mulai ya, untuk RTL-nya ya. Untuk tugasnya, pengantar tugasnya, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Itu yang paling utama. Karena apa? Supaya memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Ya. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ini pengantar tugasnya. Ya. Kemudian sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Ingat ya Kak, kokurikuler ya kata kuncinya. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama,
Ya. Yang pertama yaitu tujuan programnya harus jelas ya. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Kemudian keterlibatan komunitas dan terakhir rencana evaluasi dan program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya sebagai fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi pertama bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan ya. Bahan tayang berarti kakak-kakak bukan yang sudah berjalan ya. Jadi yang akan kakak-kakak ide baru yang akan kakak-kakak keluarkan, munculkan ya. Kemudian notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa foto, video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Jadi untuk unggah tugasnya itu ya Kak. Oke, selanjutnya rencana tindak lanjut atau RTL ini yaitu rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah ini menurut Sukan Ratnakar ya. Moda, contoh ya, ini contohnya. Moda, penugasan mandiri. Rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan, pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami rencana RTL berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kemudian di sini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. 1. Bentuk rencana tindak lanjutnya adalah bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide ya Kak. Ada 9 slide di situ. Di dalamnya yang pertama ada judul program atau kegiatannya apa ya. Misalkan contoh kayak kemarin tuh apa kalau tidak salah yang Kagus cari bunyinya apa Kagus yang kemarin tuh? Tanya Kak. Yang kemarin tuh nama programnya tuh apa? Jambu Raya, nama KBS. Nah itu kalau bisa dibuat menarik judulnya, tapi yang apa ya, yang tidak mengandung unsur sara ataupun unsur yang lainnya ya. Siap Kak, siap. Untuk judulnya, judul programnya atau kegiatannya apa. Kemudian 2, latar belakangnya. Ini yang belum dilakukan ya Kak. Jangan yang sudah berjalan, yang belum. Kemudian tujuan programnya apa, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya apa, kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajarnya seperti apa, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan ya. Nomor 8 ya komponen programnya. Kemudian yang keterangannya RTL yang kakak-kakak buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Nah jadi jangan langsung diupload, seperti biasa dikirim dulu kalau sudah oke, karena fasilitator akan mengacu kepada 8 ini nih ya, 8 komponen program ini nanti melihatnya. Jadi jangan langsung diupload kalau belum sampai ke 8 komponen itu belum tercapai, nanti kakak-kakak lengkapi dulu gitu ya. Kemudian selanjutnya diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi nanti kakak-kakak harus presentasi di depan rekan-rekan sejawat kakak di sekolah ya. Presentasikan, dokumentasikan ya, fotonya harus ada ya. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan tuh. Catatannya, diskusi bersama KBS-nya, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program desain ini dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas di sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan tujuan masing-masing, seperti itu ya. Jadi silakan. Kemudian terakhir
terkait penjelasan komponennya, yaitu judul program atau kegiatan yang berbasis proyek melalui komunitas belajar ya judulnya. Kemudian uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasar kaitan dengan konsep dan modul-modul setelah dipelajari sebelumnya ya, baik mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan, seperti melihat kembali modul 2.3 sampai 2.5. Kemudian untuk latar belakang, pastikan dalam latar belakang kakak menjelaskan suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut ya. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar di sekolah ya. Kemudian kaitan juga dengan aset ya, menyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan minat terhadap pada program tersebut ya, minat siswanya bagaimana ya. Kemudian terakhir tujuan program kegiatan akan dilakukan adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada pesan dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Bagian ini harus jelas ya, menyatakan visinya ya, visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didiknya ada nggak, berkaitan nggak gitu. Yang terakhir, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, nyatakan bentuk capaian yang diharapkan dilengkapi dengan indikator ketercapaian. Kemudian langkahkan tindakan yang bersifat praktis, spesifik, dan menghindari siapa saja yang harus bertanggung jawab atau tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas, mendapatkan peserta sebagai kontributor dan pemeran utama. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM ya, peserta didik sudah dibekali dan siap untuk memungkinkan berkontribusi perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utamanya gitu. Jadi seperti SEM aja gitu berjalannya ya, jangan kakak yang benar-benar seolah-olah menjadi pemeran utamanya gitu. Usahakan peserta didik yang terlibat ya. Terakhir, kaitan dengan ini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakannya ya. Kemudian nomor 5, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ya. Program kegiatan yang dibuat merupakan program kegiatan kokurikuler ya, harus kokurikuler. Jelaskan skalanya, jelaskan pengaturan program kegiatannya ya. Identifikasi, gunakan informasi pemetaan aset, contoh nama proyeknya. Contoh ya, ini ada contohnya nih. Yuk gerak. Nah, ini contoh proyeknya. Yuk gerak gitu kan. Joni, guru mapel, berdiskusi bersama mengembangkan materi konsep usaha bagaimana dilakukan sebagai dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian ya. Kemudian guru mapel IPA ya terlibat di sini. Berdiskusi bersama Indrasari ya, guru mapel bahasa Indonesia. Jadi yang terlibat boleh dimasukkan di situ ya. Kalau guru kelas ya guru kelas gitu ya. Kemudian penyataannya tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, jelasan tentang sumber daya yang digunakan ya. Fokus pada bagaimana kakak menggunakan aset sekolah sebagai aset based thinkingnya ya. Baik, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ya, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan. Rencana evaluasi, kemudian nyatakan juga dengan jelas rencana evaluasinya, kemungkinan tantangannya juga harus. Nah, intinya 8 poin ini harus ada ya. Nah, ini untuk penilaiannya TKKR ya. Tujuan, keterlibatan, kelengkapan, dan rencana evaluasi. Ini yang akan dinilai oleh fasilitator. Untuk lini masanya seperti ini Kak, silakan dia penyusunan rencana tindak lanjut hari ini. Selanjutnya menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan diskusi ya terkait dengan RTL yang berpusat pada peserta didik ya. Tentang 6 hari dari sesi pengantar RTL, jadi 6 hari. Kemudian penilaian. Kemudian umpan balik, baru penyusunan RTL.
setelah 6 hari penyusunan RT. Jadi rentang waktunya 6 hari ya. Berarti nanti akan saya ingatkan, nanti dilihat aja lah kapan deadline-nya ya. Oke kakak-kakak, selesai terkait dengan RTL ini. Silakan kakak-kakak berdiskusi atau tanya jawab apa yang mau dipahami terkait dengan RTL ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya, silakan Kak Agus. Itu untuk udah paham ya Kak untuk rancangan RTL-nya seperti apa gitu. Jadi kita presentasi ke rekan-rekan sejawat kita di sekolah gitu kan. Itu Ya, betul. direkam di video gitu Kak. Buktinya sebagai buktinya. Kalau untuk foto-foto aja. Foto aja nggak apa-apa, foto juga nggak masalah. Oh, siap. Foto aja. Siap. Ada lagi? Silakan. Mumpung masih ada waktu. Karena nanti berarti pertemuan kita berikutnya membahas refleksi ya. Ayo silakan. Terkait RTL. Silakan Kak Wahid, silakan. Kak boleh melibatkan guru mapel lainnya? Iya, boleh. Ya, kira-kira mapel apa nih yang mau dilibatkan kalau di SMP? Paling kalau saya bahasa Indonesia karena ada literasinya, kemudian matematika untuk menghitung denyut nadi seperti itu kan, sama kalau memungkinkan mungkin seni budaya lah. Iya, boleh Kak Wahid. Yang bagus itu yang unik ya. Coba bikin yang unik judulnya gitu. Yang unik ya. Jadi memang kegiatan ini intinya belum pernah dilakukan, baru kakak yang punya ide ini gitu. Jadi kakak yang punya idenya gitu. Ya, jadi seolah-olah kakak tuh punya ide, saya mau bikin nih programnya kayak gini ya. Yang mengarah ke kurikuler ya. Yang seperti ini gitu. Judulnya kasih yang menarik ya. Jadi jangan kaku judulnya tuh, jangan yang ya gimana aja cara promosi ke anak-anak supaya minat. Ya itu naon sih Pak? Jadi anak-anak penasaran gitu ya. Buat sebuah program itu yang bikin anak-anak penasaran gitu. Sudah ada di benak dia untuk bikin judul apa gitu? Belum. Ya silakan Kak Ridwan, gimana? Berarti ini sebagai murid itu kayak Sen berarti Kak. Berarti murid yang mempunyai kegiatan itu gitu. Kita mah cuma seakan-akan jadi sutradara aja gitu. Nah, betul Kak. Kedepannya kakak hanya memfasilitasi, silakan anak-anak yang melakukan. Kalau perlu untuk membantu kakak-kakak sebagai guru nantinya, ya panggillah beberapa anak yang punya kompeten, yang agak punya kompeten gitu untuk kakak percayai sebagai panitia inti gitu ya. Jadi biarkan mereka yang memberikan penyuluhan kepada adik-adik mereka atau kepada rekan mereka gitu. Ya, boleh. Tentang misalkan kemarin ada yang sepeda, apa yang sepeda tuh siapa sih? Yang sepeda terus apa? Kariki kalau nggak salah ya. Kariki Arif kemarin tuh yang, tapi dikasih yang unik judulnya gitu. Misalkan jalan-jalan santai, misalnya JJS apa gitu, misalkan kasih judulnya. Ya gimana kawan? Punya ide tapi ini berbau ini, soalnya kan lagi booming senam di saya ya. Ya. Mohon maaf, tapi ini bukan berarti unsur politik, enggak ya. Ya. Saya punya judul seperti ini dulu. Aku sehat, aku bahagia melalui senam Raharja. Aku sehat, aku bahagia melalui. Iya boleh Kak.
Boleh. Nanti Iya. apa ya? Ya nanti konsepnya dibuat seperti apa? Diskusi dengan Liga Guru Mapel lain gitu. Iya, siap. Gimana Kak Rahya? Ini untuk ya Kak, mohon izin tanya ya untuk bahan program ya yang tadi udah Kakak jelaskan. Ya. Di antaranya kan contoh dalam bentuk olahraga tradisional, apakah itu boleh Kak ya untuk program atau bahannya ngambilnya? Boleh Kak Rahya. Iya Kak. Tradisional gini ya, dulu ada teman saya dari Bandung, dia memiliki visinya itu anak-anak harus bugar, ya. Kenapa? Bagaimana kita melihat anak itu bugar? Ketika anak itu benar-benar bergerak selama 1 minggu itu mencapai 150 menit. Ya, jadi si anak itu bergerak dikatakan bugar ketika anak itu bergerak selama 150 menit. Ini di SMP ya, jenjang SMP. 150 menit dalam waktu 1 minggu. Nah, dihitunglah. Jadi anak-anak itu boleh melakukan kegiatannya jalan kaki, bersepeda, senam ritmik, ya atau senam aerobik gitu ya. Kemudian boleh intinya yang membuat anak itu bergerak, misalkan dia berangkat ke rumah, Pak, saya berangkat ke rumah dari rumah itu jam 6.30 sampai ke sekolah jam 6.15 jam 6.45 gitu, berarti dia 15 menit. Nah, berarti anak itu sudah bergerak nih selama 15 menit. Pulang pergi dia jalan kaki berarti 30 menit. Nah, 30 menit berarti dikalikan selama sekolah 6 hari, berarti 6 hari 3 kali 6 berarti 180 menit. Nah, kalau udah 180 berarti sudah mencukupi gitu ya. Itu pun kalau anaknya memang setiap hari jalan. Kadang anak ada yang pakai sepeda motor gitu, nggak dihitung. Pokoknya anak itu diberikan catatan, misalkan lari, jogging gitu ya, terus bersepeda, misalkan apa, boleh. Itu Pak, saya senam aja setiap ini, nggak mungkin senam itu setiap hari kan, paling dalam 1 minggu itu 1 kali ya senam. Senam 1 kali Kak. Nah 1 kali. Nah untuk kebugarannya sendiri kan, misalkan harus 150, nggak mungkin anak-anak 150 menit langsung senam aja gitu kan, perlu olahraga yang lainnya, perlu gerakan yang lainnya. Jadi selama seminggu itu anak itu harus mencapai 150 menit. Jadi maka dibuatlah programnya, disusun gitu. Nama programnya itu apa ya? Jalan-jalan sehat, bukan jalan-jalan sehat, nggak tahu, lupa lagi, ada nama programnya itu. Nah itu seperti itu Kak maksudnya. Jadi ada sesuatu yang ditujunya itu, yang diarahnya itu ada gitu. Ya. Ya gimana? Ada lagi Kak Dimas? Kak Rizky? Silahkan. Cukup Kak. Cukup semuanya cukup. Ya oke, Kak Ridwan lagi silakan. Ini kan tugasnya maksimal 9 slide ya, berarti bisa berbentuk PDF atau PowerPoint. Terus untuk foto atau video, misalkan foto kan, kalau video kan ada channel YouTube ya Kak, kalau foto itu nanti gimana? Dimasukin di situ. Di Google Drive atau di mana? Boleh di Google Drive, boleh. Atau masuk ke bagian yang 9 slide itu? Dimasukkan di dalam 9 slide itu juga nggak masalah. Di bagian akhir, berarti lampiran ya, di bagian terakhir. Okay. Setelah materi, bagian lampiran aja. Oke, siap Kak. Nah, gitu. Gimana lagi? Yuk sebelum ditutup, waktunya lumayan lama. Ini berapa? Berarti kita ketemu lagi
Untuk refleksi, untuk penilaian ya, saya nggak bahas. Untuk waktu tugasnya nih, Bu. Nah, saya lihat dulu di sini, di jadwal. Di jadwal itu Due date-nya Sabtu kalau nggak salah. Biar tidak late. Late terus ya. ya. Oke, nah di sini untuk jadwal RTL itu saya cek dulu takut salah ya. Nah, ini untuk RTL, nah due date-nya tanggal 2 ya. 2 Desember. 20 dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 30, Kak. 30 November, Kak. Wih, 5 hari ya. Hari Sabtu ya, Kak? Ya, sampai hari Sabtu. Nah, nanti langsung bertemu lagi hari Senin berarti ya tanggal 2. Oh, Senin depan ya? Zoom Ya. lagi? Iya, Zoom lagi. Tentang rencana umpan baliknya. Nah, baru refleksi bukti karya. Nah, kalau untuk bukti karya di sini tidak ada tidak ada pertemuan lagi nih, langsung aja refleksi. Kalau untuk bukti karya, Kak, itu teh bikin video lagi atau gimana? Saya juga belum baca ya kalau bukti karya mah, tapi yang dulu mah membuat ini lagi sih, membuat modul, bisa membuat yang sekarang kakak-kakak bikin tuh, ini rencana yang kakak-kakak bikin hari ini RTL. itu bisa ya, RTL ini bisa jadi bukti karya kalau memang memenuhi syarat. Karena bukti karya itu bisa bentuknya video ataupun modul ataupun jurnal ataupun apa yang ya intinya bukti karya itu yang kakak-kakak unggah di PMM tuh. Intinya seperti itu. Kayak jurnal ya, Kak, jurnal modul ya, Kak. Iya gitu. Jadi nanti kalau untuk bukti karya ketentuannya ada, nanti saya sharekan lah. Yang penting sekarang kakak-kakak fokus dulu ke tugas ini. Mudah-mudahan yang kakak gunakan ini bisa dijadikan bukti karya nantinya gitu. Makanya dibuat semaksimal mungkin yang ini. Gitu. Jangan bikin 2 kali. Kalau ada dari Kak Fasil boleh di-share di grup, Kak. Contohnya ya. Ya. Contohnya, Kak. Contohnya. Boleh, nanti saya sharekan ya di grup ya. Iya, untuk referensi, Kak. Oke, buat referensi bukan untuk mengcopy paste. Nah, betul. Untuk referensi aja, Kak. Buat gambaran untuk contoh, Amati, Kak. tiru, dan modifikasi. Oke. Nanti saya untuk RTL saya kasih contohnya, untuk bukti karya saya kasih contohnya. Ya, Kak. Soalnya Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Gimana-gimananya, Kak? Siap. Kakak-kakak, bagaimana kita selesaikan dulu ya, tutup dulu ya. Ya, mangga, Kak. Kita tutup dulu biar karena udah selesai. Biar semuanya. Ini untuk tugas yang kemarin juga yang belum saya tunggu ya, biar nanti langsung saya nilai nih hari ini. Siapa aja, Kak, yang belum selesai, Kak? Itu yang masih kosong tadi. Saya juga belum, Kak. Yang putih udah belum ya, Teh, Kak? Apa yang masih? Yang gimana yang belum, Teh? Yang masih kosong, cenah. Itu yang strip, Kariki. Oh. Siap. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Mantap.
Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Mantap. Amin. Kalau untuk bukti karya nanti akan saya sharekan linknya. Jadi kalau bukti karya di share di link Google Drive. Nanti saya sharekan link bukti karya ya. Siap. Oke. Baik kakak. Ya, terima kasih Kak. Mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Silakan barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan di grup, saling sharing ya. Segera diselesaikan biar tidak ada PR. Jadi nanti di akhir Desember itu kakak-kakak udah plong, udah tinggal menunggu hasilnya saja ya. Liburan. Ya, jadi ya. Nanti kalau ada waktu bisa kita kumpul-kumpul lagi lah. Ya. Siap, Kak. Itu saja kakak-kakak. Silakan. Barangkali ada keperluan yang lain, saya izin stop recording dulu ya. Ya. Oke, silakan.